Selamat datang di podcast edukasi. Selamat pagi para pendengar podcast edukasi. Perkenalkan, saya Nevita Ningrum sebagai pembawa acara pada episode ini. Pada episode ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai pembelajaran abad 21. Kita akan membahas topik ini dengan rekan saya, yaitu Mustafa Kamal Husaini. Para pendengar podcast edukasi, kita tahu bahwa pembelajaran abad 21 ini merupakan pembelajaran yang berfokus pada student center dengan menggunakan teknologi dan media secara bermakna dan bertujuan untuk kreativitas dan motivasi, komunikasi, penelitian, dan pemecahan masalah. Ngomong-ngomong nih, terkait pembelajaran abad 21, bagaimana menurut Anda terhadap pembelajaran abad 21 ini? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mustafa. Seperti yang dikatakan Mbak Nevi tadi, saya setuju sekali bahwa abad 21 ini nantinya akan lebih memanfaatkan teknologi dan media untuk pembelajarannya. Nah, kita tahu bahwa saat kita bertransisi dari satu tahun ke tahun berikutnya ataupun dari satu abad ke abad berikutnya, nantinya komponen dasar pendidikan itu harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan siswa mencapai kesuksesan karirnya nanti. Nah, pada pembelajaran abad 21 ini seharusnya nantinya itu pembelajaran berisi penguasaan mata pelajaran inti serta ada tambahan pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan abad ke-21. Tambahan pengetahuan dan keterampilan abad ke-21 ini nantinya berupa persiapan siswa untuk menggunakan teknologi dan media secara bermakna, bertujuan untuk kreativitas dan inovasi, komunikasi, penelitian, dan pemecahan masalah atau untuk peningkatan life skill siswa sebagai bekal nantinya menghadapi tantangan kehidupan yang akan dijalani. Oke, saya setuju sekali dengan pendapat Mas Tova bahwa pembelajaran di abad 21 ini harus terintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan abad 21. Saya yakin bahwa nanti dari waktu ke waktu, seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran juga akan selalu memanfaatkan maupun mengintegrasikan teknologi. Oke, betul sekali bahwa nanti dari waktu ke waktu seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran juga akan selalu memanfaatkan maupun harus mengintegrasikan teknologi. Nah, tapi menurut saya di sini teknologi ini memiliki beberapa konotasi makna, mulai dari istilah untuk menyebutnya sebagai mesin atau alat, sampai cara melakukan sesuatu. Sedangkan kalau lebih spesifik, teknologi dalam pembelajaran ini sering disebut sebagai teknologi instruksional, yang berarti teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk pembelajaran. Teknologi instruksional ini juga menekankan pentingnya proses dan produk teknologi diterapkan dalam pembelajaran, agar nantinya proses pembelajaran itu dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Penerapan teknologi dalam pembelajaran nantinya akan memberikan manfaat, berbagai macam manfaat. Salah satunya yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengakses informasi dalam jumlah besar secara digital. Dan nantinya siswa tidak lagi terbatas pada batas-batas ruangan kelas, sehingga nanti siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan teknologi itu. Oh iya, selain manfaat yang disebutkan tadi, pasti ada juga nih kekurangan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kesenjangan teknologi atau kesenjangan digital masih banyak terjadi. Contohnya apa aja sih? Nah, betul sekali bahwa teknologi itu mempunyai kekuatan, tapi juga mempunyai kekurangan dalam penggunaan teknologi. Contohnya bisa kita ketahui bahwa di Indonesia ini kesenjangan teknologi atau kesenjangan digital masih banyak terjadi. Contohnya, akses internet di berbagai daerah itu berbeda-beda. Ada yang dipengaruhi oleh letak geografis maupun ekonomi suatu keluarga, sehingga yang mengakses internet itu belum banyak, masih dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah sudah mengupayakan
pemerintah sudah mengupayakan akses internet karena pada pandemi COVID ini pembelajaran dilakukan jarak jauh dan pemerintah sudah mengupayakan akses internet tersebut. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi pemerintah sudah berusaha untuk menunjang akses internet. Oh iya, di samping memanfaatkan teknologi agar proses pembelajaran berjalan lancar, efektif, dan efisien, pasti terdapat juga media untuk menyampaikan materi. Kira-kira apa aja sih? Nah, kita tahu bahwa pembelajaran di abad 21 ini pasti atau ya paling tidak memanfaatkan teknologi dan media dalam penyampaian materi. Media itu merupakan pada apapun yang membawa informasi dari sumber kepada penerima informasi. Nah, tujuan media ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran. Terdapat beberapa kategori media dalam pembelajaran, antara lain itu teks, audio, kemudian ada visual, audio visual atau video, kemudian ada manipulatif, dan ada media orang. Oh iya, lalu untuk kategori teks, audio, visual, dan video mungkin kita sering mengetahui nih. Tapi kalau media manipulatif dan media orang ini kan kita masih awam ya, atau masih asing gitu. Apa bisa dijelaskan lebih detail lagi? Oke, saya bantu menjelaskan bahwa tadi terdapat beberapa kategori media dalam pembelajaran, antara lain teks, audio visual, manipulatif, dan media orang. Nah, untuk kategori teks, kita tahu bahwa teks itu ya berupa teks, contohnya buku. Nah, kemudian untuk audio, kita tahulah audio itu bahwa menggunakan pendengaran, lebih utama menggunakan pendengaran, yaitu contohnya MP3 atau siaran radio. Kemudian untuk visual, itu bisa lebih gampangnya kita jelaskan lebih memanfaatkan indera penglihatan. Nah, untuk visual ini contohnya gambar, suatu gambar langkah-langkah atau suatu gambar penjelasan mengenai sesuatu. Kemudian untuk video atau bisa kita sebut audio visual ini menggabungkan antara audio dan visual sehingga pendengaran dan penglihatan itu digunakan. Contohnya untuk media audio visual, karena menggabungkan audio dan visual, itu contohnya seperti film dan video dokumenter. Sedangkan untuk manipulatif, ini mungkin masih asing di telinga kita. Manipulatif ini berupa media yang bersifat 3 dimensi, dapat berbentuk objek nyata dan berbentuk model. Nah, objek nyata itu material yang merupakan benda-benda yang merupakan bagian langsung dari materi pelajaran. Contohnya kalau dalam pendidikan jasmani, biasanya guru itu melatih panahan dengan menggunakan, karena kita tahu bahwa busur panah itu mahal, guru biasanya melatih olahraga panahan itu menggunakan busur yang dimodifikasi. Oleh karena itu perlu media yang berupa objek nyata, yaitu melatih siswa menggunakan busur yang asli, itu objek nyata. Sedangkan untuk model, nah model ini merupakan suatu tiruan atas objek nyata. Contohnya sistem kerangka manusia. Nah, kita tahu bahwa kita mengajarkan sistem kerangka manusia itu tidak mungkin kalau di sekolah membawa kerangka manusia yang asli. Oleh karena itu, kita menggunakan kerangka manusia yang manekin atau sejenisnya. Nah, terakhir, itu ada kategori media orang. Nah, media orang ini dapat berupa guru, siswa lain, atau teman, dan orang dewasa atau yang lebih expert. Contohnya dalam penjas, kita dapat belajar dari guru kita, dari teman kita, maupun dari atlet-atlet yang berprestasi didatangkan ke sekolah. Wah, menarik sekali ya pembicaraan mengenai topik ini. Oh iya, dalam hal apa sih guru dan siswa menggunakan teknologi dan media yang berbeda? Pertama
pertama saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan teknologi dan media oleh guru. Ketika pengajaran berpusat pada guru, teknologi dan media digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Misalnya, yaitu dalam penjas, bisa menggunakan video untuk menampilkan tahapan kayang. Teknologi dan media ini nantinya memperluas dan meningkatkan kemampuan guru untuk memenuhi berbagai peran dan tanggung jawab yang terkait dengan menjadi seorang pendidik. Penggunaan teknologi dan media oleh guru ini yang pertama, untuk instruksi pembelajaran yang interaktif. Instruksi guru ini mencakup presentasi yang kaya media dan interaktif. Contohnya, penggunaan presentasi PowerPoint yang mengintegrasikan animasi, suara, dan hyperlink ke informasi digital. Untuk yang kedua, itu adalah Personal Response System. Personal Response System ini digunakan guru untuk mengumpulkan dan menampilkan jawaban siswa secara grafis atas pertanyaan guru. Manfaat utamanya adalah memungkinkan guru mengetahui respons setiap siswa dalam berbagai situasi. Personal Response System ini kalau di luar negeri itu berupa alat yang seperti remote, sehingga nanti siswa dapat merespon melalui alat tersebut. Kalau di Indonesia mungkin mirip seperti Google Form, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menampilkan jawaban siswa secara grafis atas pertanyaan guru. Personal Response System ini membuat grafik tanggapan siswa untuk memberikan umpan balik langsung kepada guru dan siswa. Guru dapat menggunakan informasi ini untuk memandu diskusi dan untuk membuat keputusan instruksional untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang ketiga itu ada alat penilaian digital. Alat penilaian digital ini memanfaatkan teknologi yang memungkinkan guru untuk merekam data penilaian siswa secara langsung ke perangkat lunak yang mentransfer data ke komputer untuk pembuatan laporan akhir atau pembuatan rapor. Dan yang keempat, guru menggunakan teknologi ini untuk sebagai community of practice, yaitu guru ini berpartisipasi dalam kegiatan komunitas praktik sesama guru, di mana kelompok berbagai guru dengan tujuan yang sama dari seluruh negara dan seluruh dunia ini berbagi ide dan keterampilan. Inovasi ini berbasis internet yang memungkinkan guru untuk berkolaborasi dan bertukar ide dan materi. Guru yang tertarik untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka dapat memanfaatkan sumber dan jaringan para ahli, mentor, dan kolega baru yang didukung oleh berbagai komunitas web melalui internet tadi. Contoh, nantinya melalui community of practice tadi juga dapat kesempatan untuk mengelola atau menghadiri kursus online, membimbing pendidik lain, atau mencoba ide-ide baru di lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan teknologi dan media oleh siswa. Nah, penggunaan teknologi dan media oleh siswa ini lebih condong berpusat pada siswa. Dan pengguna utama teknologi dan media ini adalah siswa itu sendiri. Menggunakan teknologi ini bisa belajar tidak dibatasi oleh ruang kelas. Siswa ini bisa belajar dari mana saja di lingkungan luar kelas. Perangkat dan koneksi digital itu nantinya memperluas kemampuan siswa yang ada ke berbagai arah. Untuk penggunaannya, yang pertama sebagai alat interaktif. Sebagai alat interaktif ini, siswa dapat belajar dengan menggunakan teknologi dan media di mana diperlukan. Misalnya, siswa dapat menggunakan HP, laptop untuk belajar di mana saja. Mencari artikel tidak terbatas hanya yang ada di perpustakaan. Siswa itu nanti dapat mencari artikel menggunakan HP dan laptopnya. Nah, contoh lain yaitu
siswa yang mengalami hambatan membaca, dengan memanfaatkan teknologi, siswa itu bisa belajar dengan menggunakan atau dengan mendengarkan rekaman MP3 atau file audio yang lain, atau bisa juga belajar melalui film. Oleh karena itu, perangkat teknologi dan media ini memperluas dan memperindah pengalaman belajar melebihi apapun yang dapat dihasilkan oleh metode konvensional. Penggunaan teknologi dan media oleh siswa. Yang kedua yaitu adalah siswa dapat berinteraksi dengan orang lain. Belajar itu dapat dengan siapa saja, di mana saja melalui pemanfaatan teknologi digital. Contohnya yaitu interaksi melalui internet yang memungkinkan siswa untuk bertukar ide dan materi dengan siapa saja, dengan siswa di belahan dunia mana saja. Banyak komunitas belajar siswa meluas ke seluruh dunia melalui alat komunikasi interaktif berbasis web dan berbagai situs media sosial seperti blog, podcast, maupun komunitas-komunitas yang lain. Belajar ini yang menggunakan teknologi ini, siswa dapat mengeksplorasi, bertanya, memajukan pembelajaran pribadi mereka, serta berkontribusi pada pengetahuan orang lain. Oke. Wah, ternyata banyak sekali penggunaan teknologi media oleh guru dan siswa. Dan kita tahu bahwa pembelajaran abad 21 ini membekali siswa untuk meningkatkan kualitas dirinya untuk mencapai karir sukses. Oleh karena itu, perlu serangkaian literasi kritis yang memberikan pengalaman belajar yang dapat memberikan banyak peluang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan baru. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dari serangkaian literasi kritis itu apa saja? Saya setuju dengan pendapat Mbak Nevi tadi bahwa pembelajaran di abad 21 ini harus memberikan pengalaman belajar ke siswa yang memberikan banyak peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang tercakup dalam serangkaian literasi kritis. Nah, literasi kritis ini ada beberapa macam. Yang pertama ada general literasi, yang kedua teks literasi, ketiga komputer literasi, keempat distance learning literasi, yang kelima cyber learning literasi, keenam visual, yang ketujuh audio literasi, ke-8 video literasi, dan yang ke-9 yaitu literasi media. Yang pertama adalah general literasi. General literasi adalah guru membutuhkan pemahaman literasi umum atau kemampuan siswa untuk memahami atau memecahkan kode informasi dan menggunakan, mengubah, dan membuat informasi baru. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, selalu sertakan kesempatan bagi siswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilan literasi umum. Yang kedua ada teks literasi. Siswa akan membutuhkan teks literasi ini untuk menggunakan sumber yang berbasis teks sebagai sarana untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi. Kemudian yang ketiga ada komputer literasi. Komputer literasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guru untuk memilih dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa. Ini termasuk mengetahui bagaimana mengoperasikan sistem dan bagaimana mengenali dan menemukan solusi untuk masalah perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada distance learning literasi. Distance learning literasi ini terdiri dari 3 komponen utama yang berlaku ketika guru dan siswa dipisahkan oleh waktu atau jarak. Yang pertama ada merancang dan memfasilitasi pengalaman belajar. Yang kedua ada pemodelan dan mempromosikan pembelajaran dan tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah terlibat dalam pembelajaran seumur hidup.
Untuk literasi kritis yang kelima, ini ada cyber learning literasi. Cyber learning literasi ini melibatkan penggunaan berbagai alat teknologi untuk menghubungkan siswa dengan orang-orang dan sumber di luar batas pengaturan kelas normal. Selanjutnya, yang keenam, itu ada visual literasi. Buku teks, buku kerja, media digital, koran, dan majalah itu diisi dengan gambar visual. Agar siswa dapat belajar dari media visual yang disertakan dalam pengajaran atau pembelajaran, itu mereka memerlukan literasi visual atau kemampuan yang dipelajari untuk menafsirkan dan membuat pesan visual secara akurat. Itu adalah audio literasi. Audio literasi ini selalu menjadi aspek penting dalam pembelajaran. Guru masih perlu menggunakan teknik ceramah sebagai media untuk penyampaian informasi secara lisan kepada siswa. Kemudian itu siswa membutuhkan literasi audio untuk memahami peran mendengarkan dalam pembelajaran itu. Selain itu, kritis yang ke-8 yaitu ada video literasi. Video literasi ini diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dengan frekuensi yang lebih besar. Belajar secara efektif dari video ini, siswa akan memerlukan keterampilan literasi video yang baik untuk memahami dan mengevaluasi pesan video, dan untuk yang terakhir yaitu ada literasi media. Berbagai macam media tersedia untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran yang menggunakan media ini perlu didukung oleh literasi media yang baik, karena siswa itu nantinya harus mampu menginterpretasikan dan menghasilkan berbagai macam media. Ternyata banyak ya literasi yang harus dikuasai oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan belajar baru. Oh iya, kita kan tahu bahwa pembelajaran abad 21 ini merupakan pergeseran dari metode dan alat pembelajaran tradisional ke pendekatan digital yang lebih memenuhi kebutuhan siswa di abad 21. Nah, betul sekali Mbak Nevi. Saya setuju dengan pendapat Anda bahwa pembelajaran di abad ke-21 ini terjadi pergeseran dari metode dan alat pengajaran tradisional ke pendekatan digital yang lebih memenuhi kebutuhan siswa abad ke-21. Oleh karena itu, terdapat 3 jenis pengajaran atau pembelajaran yang digunakan di abad 21 ini. Yang pertama ada pembelajaran tatap muka, yang kedua ada pembelajaran jarak jauh, dan yang ketiga ada pembelajaran campuran. Tatap muka itu bisa dilakukan dalam satu lokasi yang sama antara siswa dan guru selama pembelajaran terjadi di satu lokasi yang sama. Sedangkan untuk pembelajaran jarak jauh itu siswa dan guru tidak berada di lokasi fisik yang sama atau tidak dalam satu. Perlu pemanfaatan teknologi dan media agar proses pembelajaran itu dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada beberapa sekolah yang menawarkan itu ada pembelajaran campuran atau pembelajaran blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Terakhir nih, pembelajaran abad 21 ini tidak jauh dari teknologi dan media. Pasti ada masalah hak cipta dari media dan teknologi yang digunakan. Bisa dijelaskan terkait hak cipta dari teknologi dan media tersebut? Nah, betul sekali bahwa teknologi dan media yang digunakan itu ada hak ciptanya. Hak cipta itu merupakan mengacu pada hak hukum atas karya asli. Khususnya internet itu telah mempermudah penyalinan dari berbagai materi digital yang berupa teks. Materi itu yang dari internet itu sebenarnya memiliki hak cipta, kecuali yang dinyatakan lain. Nah, jika guru secara sengaja melanggar undang-undang hak cipta itu? Nah,
Jika guru mengambil materi dengan sengaja dan melanggar undang-undang hak cipta itu, nanti ada sanksi berupa pidana dan perdata, dan juga ada nanti sanksi denda. Bagaimana sih agar kita terhindar dari hak cipta itu? Ada pelanggaran hak cipta tadi, ada beberapa cara, salah satunya yaitu penggunaan yang wajar. Penggunaan yang wajar itu memberikan pengecualian hak cipta yang penting bagi guru dan siswa. Sebagian kecil dari karya berhak cipta dapat digunakan dalam pembelajaran jika dikutip dan dicatat dengan benar bahwa karya tersebut memiliki hak cipta dan oleh ada pedoman mutlak untuk menentukan apa yang merupakan penggunaan wajar dalam lingkungan pendidikan. Terdapat undang-undang yang menetapkan 4 kriteria dasar untuk menentukan prinsip penggunaan yang wajar itu. Yang pertama ada tujuan dan karakter penggunaan. Menggunakan karya yang memiliki hak cipta untuk tujuan pendidikan lebih cenderung dianggap sebagai penggunaan wajar daripada menggunakan karya untuk keuntungan komersial atau hiburan. Terkait dengan sifat dari karya yang memiliki hak cipta itu. Jika karya tersebut untuk pembaca umum seperti majalah atau terbitan berkala yang tidak dirancang khusus untuk pendidikan, karya tersebut cenderung mendukung penggunaan wajar di dalam kelas. Karya yang bersifat hiburan seperti film atau musik cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Jika karya itu sendiri bersifat mendidik, hal ini cenderung tidak mendukung penilaian penggunaan wajar karena potensi dampak pada penjualan karya. Terus yang ketiga, terkait dengan jumlah dan substansi bagian yang digunakan sehubungan dengan karya yang memiliki hak cipta tersebut. Menggunakan jumlah yang lebih kecil dari total materi yang kita ambil itu lebih mungkin dianggap sebagai penggunaan yang wajar daripada menggunakan jumlah yang lebih besar atau secara keseluruhan. Dan yang itu ada pengaruh penggunaan pada pasar potensial atau nilai dari karya yang memiliki hak cipta. Penggunaan yang berdampak negatif pada potensi penjualan karya asli lebih berat daripada penggunaan yang wajar. Kita juga bisa menghindari pelanggaran hak cipta itu dengan meminta izin kepada penciptanya. Apakah itu benar? Menurut saya itu ada benarnya juga, karena dalam istilahnya kita sudah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta itu untuk menggunakan karyanya. Nah, biasanya ada pemilik hak cipta yang memberikan karyanya tanpa biaya atau secara percuma. Tapi kemungkinan besar pemilik hak cipta yang memberikan karyanya itu tapi meminta biaya untuk penggunaannya. Dalam meminta izin untuk menggunakan materi yang memiliki hak cipta itu, umumnya yang terbaik adalah menghubungi distributor atau penerbit daripada si pembuatnya. Karena distributor atau penerbit itu umumnya menangani permintaan izin dan menetapkan biaya penggunaan. Nah, adalah mendapatkan koleksi media yang bebas royalti. Sekarang itu banyak vendor yang menjual karya yang berisikan kumpulan gambar dan suara yang dapat digunakan dalam presentasi atau produk lain tanpa pembayaran royalti. Wah, seru sekali ya topik pembelajaran ABA 21 ini. Terima kasih untuk rekan saya, Mustafa Kamal, yang telah memberikan materi pada episode ini. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast edukasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.